Intinya tilawah dan hafalan itu jangan ditinggalkan. Tapi ingat prioritas kita di hafalan. Jadi kalau ada kegiatan yang bertabrakan pun yang dikurangi bukan hafalannya tapi tilawahnya. Tilawahnya. Bismillah, assalamualaikum teman-teman semua. Kembali lagi bersama Bang Zi di Persada Talk. Nah, kali ini kita kedatangan bintang tamu yang juga nggak kalah spesial dari bintang tamu sebelum-sebelumnya. Ada yang dari Singapura, ada yang dari kedokteran, dan everything lah, banyak. Nah, hari ini bintang tamu kita adalah salah satu alumni dari Pondok Ishkarima yang cukup ternama di Indonesia ya. Ishkarima, dan beliau ini sekarang lagi kuliah di UAD, prodinya ilmu hadis. Nah, kita akan coba sharing-sharing dengan Mas ini ya. Perihal banyak sih, tapi kita fokus ke bagaimana cara beliau ini dalam, pertama, gimana caranya biar bisa dekat dengan Quran walaupun di zaman sekarang ini, apalagi anak muda. Terus gimana caranya beristiqomah, dan bagaimana anak muda tuh menjalani kehidupan sesuai keislaman tuh gimana. Kita akan coba dengerin bagaimana sharing-sharing dari teman kita Mas Wildan. Boleh kenalan dulu dengan Mas siapa namanya? Bismillah, perkenalkan nama saya Muhammad Wildan Ibnu Rahman. Nah, teman-teman bisa panggil Wildan. Wildan. Oke, bukan Kak Ibad. Oh, bisa juga Kak Ibad. Kak Ibad itu username IG-nya. Oke, gimana Mas Wildan, kabarnya hari ini gimana? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya. Fresh ya. Fresh. Memang selalu fresh beliau ini. Prodi apa, Mas? Saya ambil ini prodi ilmu hadis di Ilmu hadis di UAD. Oke. Asalnya dari mana? asal dari Solo. Solo. Weh, wong kuto Solo. Oke. Dulu ini Mas di Ishkarima ya? Alhamdulillah ya. Alhamdulillah ya. Berapa tahun itu? Di sana saya mondok selama kurang lebih 4 tahun. 4 tahun. Ada pengabdian juga nggak? Enggak. Dulu kita program awal tuh ada takhasus. Takhasus. Persiapan tahfidz dan sebagainya, nanti baru masuk kelas 1, 2 dan kelas 3. Oke, Ishkarima ya. Nah, teman-teman, Mas Wildan ini di Persada itu, di antara teman-teman dan pengurus itu salut dengan beliau, bagaimana beliau mengikuti perkuliahan ya, bagaimana Mas Wildan mengikuti perkuliahan di Persada, kemudian mengikuti kegiatan di Persada, mengikuti kegiatan keislaman di Persada, yang alhamdulillah cukup tertib kami lihat. Bukan cukup, tertib memang, tertib kami lihat. Nah, berangkat dari situ, bagaimana versi Mas Wildan ini dalam menjaga keistiqomahan dalam ibadah, apalagi di masa-masa muda. Nah, apa yang barangkali Mas Wildan punya prinsipnya, atau apa yang ditanam gitu di hati sehingga bisa tetap bertahan istiqomah ibadah walaupun masih muda? Oke. Jadi teman-teman, sebelum bagaimana cara atau gimana biar kita istiqomah, yang perlu kita perhatikan pertama adalah niat kita. Niat kita. Dalam segala aspek kehidupan. Misal kita mau kuliah tujuannya apa, kita membaca Al-Quran itu tujuannya apa. Kemudian ketika kita niat kita itu sudah karena Allah, tidak ada menyertakan unsur duniawi, nah insya Allah kita akan lebih mudah dalam istiqomah. Contohnya dalam masalah Al-Quran, ketika kita meniatkan dari awal menghafal Quran, membaca Al-Quran karena Allah Subhanahu Wa Taala, bukan karena ingin mendapat kedudukan di dunia, maka insya Allah kita akan istiqomah. Karena ketika kita meniatkan untuk urusan duniawi, contohnya untuk mendapatkan beasiswa di perkuliahan atau mendapat kedudukan, maka ketika kedudukan atau cita-cita kita tidak tercapai, maka kita akan kecewa. Ketika kita kecewa, kita akan malas untuk melanjutkan aktivitas kita dalam konteks menghafal Quran contohnya, atau beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka salah satu cara agar kita istiqomah di zaman yang serba instan, digital, dan fitnah dan macam-macam lah, kita kembalikan niat kita untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kembali gali tujuan kita hidup dunia itu untuk apa. Ketika saya mengaplikasikan ke Persada, ke kuliah, maka semua dalam konteks dalam tujuan untuk apa ya, untuk beribadah. Untuk beribadah, oke. Itu mungkin awal pertama kali gimana kita istiqomah itu ya dari niat kita. Dari niat. Ya. Berarti bisa dikatakan kalau niat yang ikhlas itu bisa dilihat dari
ada nggak ada pujian, dapat nggak dapat sesuatu, tetap melakukannya. Bisa nggak dikatakan kayak gitu ya? Bisa. Bisa ya. Berarti ikhlas itu kita berbuat mau dipuji kayak mau nggak dipuji kayak mau dapat sesuatu ataupun enggak, tetap kita lakukan. Karena niat kita karena Allah, bukan karena yang tadi itu gitu ya. Oke, pertama niat dulu ya. Terus apa lagi? Kemudian selain niat, kita perlu ada dorongan untuk melakukan kebaikan atau ada motivasi lain lah. Motivasi lain. Untuk menyemangat kita dalam berbuat kebaikan. Contoh ketika kita ingin menghafal Quran, yang pertama karena niat kita Allah Subhanahu Wa Taala, kita tujuan kita tuh apa sih? Apa hanya sekedar ingin dikenal dan sebagainya? Dan selanjutnya kita harus menetapkan metode atau yang bisa dikenal dengan manhaj. Kita punya tujuan yang jelas, kita punya tujuan yang besar, cita-cita yang besar. Tapi ketika kita tidak punya manhaj atau metode, maka kita akan hanya terbawa arus teman-teman. Teman yang satu pengen ikut kegiatan ini, kita ikut karena ingin melatih public speaking contohnya. Teman kita ikut kegiatan ini untuk kemampuan menulis, kita ikut. Nah, kita tidak tahu gimana caranya, atau enggak kita ingin menghafal Quran. Kita lihat yang di media sosial sedang viral menghafal Quran 40 hari selesai. Nah, kita ikut tapi kita tidak tahu metodenya atau manhaj yang kita pakai. Nah, maka kita akan terombang-ambing. Maka ada salah seorang syekh itu menjelaskan, ketika kita ada seorang belajar selama 10 tahun dan satu lagi ada 5 tahun, orang yang belajar dengan selama 5 tahun dengan metode yang baik itu akan lebih berhasil daripada orang yang belajar 10 tahun tapi tidak menggunakan metode yang baik. Nah, maka dari itu dalam konteks belajar, nah, maka kita terapkan kegiatan kita sehari, target harian kita itu apa? Agar apa? Agar kita istiqomah tadi. Oh, kita ingin menghafal Quran dalam 4 tahun semasa kuliah. Kita tetapkan, kita prioritaskan satu waktu untuk menghafal Quran, membaca Quran. Kita berikan waktu lagi untuk apa? Untuk belajar. Jadi ketika kita sudah menentukan waktu tersebut, nah ada ajakan orang lain untuk kegiatan di luar, kita sudah terpatok. Oh, maaf, nggak bisa. Aku baru waktunya ngaji, aku waktunya belajar. Oke. Sebentar, sebelum jauh, kalau tujuannya Mas Wildan apa? Kalau boleh tahu. Nah, kalau tujuan saya pribadi, ya untuk ini sebenarnya. Pertama ya untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua orang tua juga. Yang ketiga ya ketika kita melakukan sesuatu tapi tujuannya untuk Allah ya, maka apapun yang diberikan pada kita, ya kita akan lebih ikhlas dalam menerima. Oke. Berarti niat itu beda dengan tujuan ya? Mirip-mirip sebenarnya. Mirip-mirip ya? Oke. Terus metode yang Mas Wildan pakai apa? Tadi kan bilangnya tujuan, terus metode atau manhajnya. Kalau Mas Wildan pakai metode yang bagaimana? Kalau dalam konteks menghafal atau membaca Quran atau yang lainnya, contohnya lebih ke memberi Qurannya. Karena lebih konteksnya ada dua. Saya menjelaskan, yang pertama teman-teman menghafal, yang kedua menghatamkan Al-Quran. Nah ini menghatamkan Al-Quran ini yang sering kali ditinggalkan oleh teman-teman yang semangat menghafal. Maksudnya khatam tuh baca? Ya, kita baca sampai selesai gitu. Nah, pengalaman saya ketika di pondok, saya cuma fokus menghafal di tahun-tahun pertama. Maka ketika kita membaca Quran atau menghafal Quran, kita tidak bisa menikmatinya. Kita hanya terpantau target. Setahun saya harus selesai 10 juz. Nah, kita terus mengejar tapi ruh kita tuh nggak keisi karena tadi tujuan kita salah karena untuk memenuhi target. Tapi ketika ada wirid atau kebiasaan kita untuk menghatamkan Al-Quran itu kita lakukan, nah maka ruh kita tuh lebih terisi. Mungkin ada sebagian teman, loh saya baru fokus ngafal juz sekian, saya nggak bisa dong sambil baca Quran sambil khatamkan. Nah itu salah satu pola pikir yang salah. Karena ketika dua hal ini berjalan beriringan, maka Allah akan berikan kemudahan di setiap kehidupan kita. Karena apa? Niat kita untuk beribadah kepada Allah, nggak cuma ngejar target hafalan setahun sekian juz. Nah, seperti itu. Oke. Harus punya target hafalan, tapi juga jangan lupa tilawah harian. Iya. Oke. Terus tadi Mas Wildan bilang perihal ini, luangkanlah waktu untuk ini, sehingga kalau diajak kita
Kalau waktunya ngaji ya ngaji, kita nggak bakal ikut. Nah, kalau Mas Wildan sendiri, waktunya itu gimana? Apakah saklek setiap hari itu jam segini, atau fleksibel tapi yang penting ada ngafal, atau gimana? Nah, sebelum ke situ, Ustadz di pondok juga pernah nasihati. Al-Quran itu sifatnya pencemburu. Kita jatuh cinta kepada Al-Quran itu pun kita disengaja kan, nggak nggak tiba-tiba cinta, kan nggak ada niat. Ada niatnya dulu untuk deket gitu ya. Nah, ketika kita tidak memprioritaskan, tidak mencintai Al-Quran yang seutuhnya, maka Al-Quran ini juga tidak mau dekat sama kita. Contoh gini, misal kita sudah luangkan waktu 2 jam pagi hari sama malam hari. Pagi hari untuk menghafal, malam untuk baca murojaah atau baca Quran. Itu ketika kita tidak konsisten dengan Al-Quran, tidak komitmen bersama Al-Quran, maka Al-Quran yang bakal pergi, bukan kita yang pergi dari Al-Quran. Karena kita tidak benar-benar mencintai Al-Quran gitu. Jadi kalau Qurannya pergi, kita susah bacanya gitu. Iya, karena kita prioritas kita sudah mulai pindah ke yang lain, kegiatan yang lain, seperti itu. Makanya ketika kami dulu lalai, misal ada kegiatan organisasi atau olahraga di luar, kita sering diingatkan teman-teman kita, ingat tujuanmu di sini itu untuk apa? Untuk hafal Quran. Kegiatan yang lain itu hanya tambahan. Kamu bisa cari di waktu yang lain atau ketika targetmu di pondok sudah terpenuhi. Maka pengalaman juga dari kami, ketika kami dulu ada amanah berdakwah, dari ustadz kami juga ceramah, maksudnya ceramah di masyarakat, kita diberi pesan, antum fokus Quran dulu. Kalau Quran antum belum selesai, jangan sekali-kali memaksakan diri untuk berdakwah. Dan anak rasakan betul, ketika itu anak paksa untuk berdakwah di masyarakat, target Quran saya berantakan. Jadi kita harus, teman-teman udah selesai target, saya harus nambah waktu lagi untuk menyelesaikan hafalan. Dan termasuk dari teman-teman yang selesai di akhir-akhir waktu. Oke, terus Mas Wildan itu gimana hariannya? Targetnya 2 jam ya? Kalau harian sendiri ada 2 target. Yang pertama target hafalan, ya walaupun sudah selesai tapi tetap ada butuh proses untuk menguatkan hafalan lagi. Yang kedua untuk tilawah. Kalau tilawah sendiri tidak ada waktu khusus, tapi diusahakan sehari itu kurang lebih 5 juz, tilawah 5 juz. Entah itu di sekolah setelah maghrib atau di sela-sela sholat. Nah, untuk yang proses menghafal itu biasanya aku lakukan pas waktu sebelum subuh atau setelah subuh, dimana otak kita tuh masih fresh. Nah, setelah itu ya kita fokus ke tilawah atau murojaah hafalan yang udah kita hafal di pagi hari atau di malam hari itu. Terus itu mohon dalam tanda kutip ya, mendistraksi kegiatan nggak? Ganggu kegiatan Wildan nggak? Dengan sudah menetapkan kegiatan tadi itu, menetapkan jadwal menghafal Quran tadi itu. Nah, tadi ketika kita tahu prioritas ya, sementara kita prioritas menghafal sama juga membaca atau menghafal Al-Quran. Nah, kita contoh prioritaskan dalam menghafal. Kita selesai nih target menghafal di pagi hari, contohnya 1 halaman. Terus di hari itu kita sibuk banget, ada kegiatan di luar. Nah, maka karena kita utamakan hafalan, kita selesaikan hafalan dulu. Yang tilawah, yang mungkin targetnya 5 juz, bisa kita potong 3 juz atau 2 juz. Intinya tilawah dan hafalan itu jangan ditinggalkan. Tapi ingat, prioritas kita di hafalan. Jadi kalau ada kegiatan yang bertabrakan pun, yang dikurangi bukan hafalannya, tapi tilawahnya. Tapi pernah saya melihat di suatu postingan, ada seorang influencer, dia menjelaskan, dia pernah mendengar cerita dari syekhnya. Ada seorang dokter, yang kita tahu kalau dokter kan sibuk di rumah sakit, operasi dan sebagainya. Beliau dulu ketika belum dapat hidayah untuk baca Al-Quran, beliau hadiahnya itu rasa kesel, capek, setiap hari harus ketemu pasien dan sebagainya. Nah, ketika beliau dapat hidayah untuk baca Al-Quran, beliau mulai dengan 1 juz tilawah setiap hari. Justru beliau tuh merasa waktunya lebih longgar daripada sebelumnya. Terus berjalan, beliau tambah setiap hari, tiap tahun, sampai akhirnya dalam sehari itu beliau bisa tilawah 5-10 juz. Padahal kita tahu kesibukan seorang dokter itu seperti apa. Nah, itu lagi karena kita memprioritaskan Al-Quran, Al-Quran berikan keberkahan waktu kepada kita. Nah, itu beberapa contoh konsep yang salah. Oh, kita sibuk nih, kita tinggalkan Al-Quran. Nah, itu harus dirubah. Sebenarnya kalau kita semakin sibuk, kita semakin tambah interaksi kita dengan Al-Quran. Agar waktu yang
kita berikan atau kita lakukan di suatu kegiatan itu lebih barokah. Tapi kayaknya ini ya, untuk pertama kali mulai baca Quran tuh susah ya, Iya, susah. berat ya. Berat. Misalnya ya kayak tadi, awal-awal baru mau mulai ini membaca, kayaknya berat gitu ya. Tapi mesti dipaksain gitu ya. Ya mesti dipaksain. Mesti dipaksain, oke. Udah berapa menit mas? Sisa 9 menit. Oke. Nah terus, kan pernah ada di postingan itu, gini, pernah lihat kayaknya Mas Wildan ini. Ini Anda mengutip komentar di TikTok. Ngapain itu sholat itu ngurangin waktu, ngurangin produktif, sholat itu. Coba aja satu sholat itu udah ngurangin berapa menit coba gitu. Nah, gimana komentar Mas Wildan terhadap kata-kata itu? Dan bagaimana pula kalau itu dikaitin dengan Quran? Kan dia kan tadi bilang sholat. Iya. Nah, gitulah. Jadi gimana ya? Ada sebagian orang yang mungkin ketika kita bilang bacalah Quran, yang kalau sibuk tuh dibaca, mereka mungkin akan nyangkal itu kayak kok malah makin dibaca Quran gitu kan? Orang kita butuh waktu ini kok nanti baca waktunya habis ya, kayak gitu. Nah, itu gimana kita mencoba untuk memberikan jawaban kepada mereka atau barangkali rasionalisasinya atau bagaimana tanggapan antum? Oke, ketika kita melihat dalam Al-Quran kan, Al-Quran itu konteksnya adalah hudalinas, petunjuk bagi manusia. Maka ketika ada orang yang berkomentar, ngapain sih ibadah, ngabisin waktu dan sebagainya. Nah mungkin perlu dikaji kembali, istilahnya mereka tuh sebenarnya tahu nggak tujuan hidup mereka itu apa. Pertama itu. Yang kedua, ketika mereka sudah mengetahui tujuan hidup, mereka harus mencoba ketika agama itu tidak semuanya bisa dirasionalisasi. Makanya sebagian ustadz menjelaskan kepada kita, ya kenapa mereka berkomentar seperti itu, ya mereka belum merasakan, belum mendapat hidayah Allah untuk apa, untuk itu tadi sholat dan sebagainya. Karena ketika kita sudah merasakan nikmatnya beribadah, urusan dunia itu bakal ngikut. Contohnya lagi masalah sholat, mereka tuh tahu nggak sih yang ngasih mereka rezeki itu siapa, yang ngasih mereka nikmat buat hidup itu siapa. Makanya kalau mereka sudah paham hidup mereka tuh diberikan nikmat oleh Allah, maka ketika azan berkumandang, ketika Allah perintahkan sholat, mereka akan segera mendatangi. Karena apa? Mereka tahu yang mendatangkan rezeki itu sebenarnya bukan usaha mereka, tapi karena karunia Allah. Coba semisal teman-teman tersebut dicabut salah satu nikmatnya, nikmat bekerja, nikmat kesehatan, maka mereka baru akan merasakan, kenapa ya dulu aku nggak sholat, kenapa aku dulu nggak baca Quran. Itu kan mereka belum mendapatkan ujian dari Allah untuk merasakan bagaimana pentingnya beribadah, manisnya ibadah ya. Berarti kadang kita minta sesuatu ke Allah cepat-cepat, tapi Allah panggil pas sholat kok lambat. Astagfirullahaladzim. Oke, masih sempat gak ya terakhir nih, singkat aja ya. Bagaimana contoh real yang antum merasakan setelah ini? Contoh real keberkahan waktu karena Al-Quran yang antum merasakan. Nah ini untuk kisah inspiratif ke teman-teman gitu. Singkat aja ya. Pengalaman di kampus ya. Ketika masa awal kampus, ketika itu saya mencoba berbagai strip. Saya coba diajak nongkrong sini. Aku coba, tapi pada akhirnya ketika kita mulai ingin diterima orang lain, kita ikut kegiatan untuk validasi dan sebagainya, hati kita itu malah terasa sumpek. Iya lagi. Terus. Nah akhirnya setelah beberapa bulan di perkuliahan, saya mencoba untuk kembali lagi, introspeksi diri. Cobalah kita utamakan lagi apa yang dulu di pondok tentang Al-Quran dan sebagainya. Maka ketika kita kembali kepada Al-Quran, akan terbuka pintu-pintu kebaikan yang lainnya. Ketika kita sudah mulai dekat dengan Al-Quran, maka kita akan semangat dalam ibadah sholat, seperti sholat sunnah kita mulai kerjakan, kita mulai puasa sunnah dan sebagainya. Nah itu tadi berangkat dari apa? Ketika kita di perkuliahan pengen ikut ini, pengen itu tujuannya untuk apa? Validasi dan sebagainya. Nah maka hati kita tuh justru terasa sesak, waktu kita terbuang banyak untuk yang kurang penting. Dan seperti itulah intinya. Jadi hati kita terasa sesak karena kita ingin dilihat orang lain, kita lupa apa yang
apa yang kita bawa di pondok, apa yang kita belajar di pondok tentang ibadah, pentingnya menjaga sholat, pentingnya membaca Al-Quran. Dan sekarang alhamdulillah ketika saya melepaskan beberapa amanah, beberapa keinginan, seperti teman-teman yang lain mungkin pengen ikut ini biar ini, pengen ikut organisasi, pengen ikut magang ini biar itu. Nah sekarang alhamdulillah saya kembalikan lagi kepada Al-Quran, fokus belajar di prodi saya ilmu hadis. Nah maka alhamdulillah lebih tenang, walaupun mungkin dari segi validasi teman-teman, oh dan sekarang kok beda ya sama yang dulu aktif, Sekarang kok pasif? sekarang pasif. Tapi antum Walaupun seperti itu saya lebih nyaman aja sekarang, walaupun pasif. Ketika ada yang membutuhkan baru kita bantu. Kalau dulu sebelumnya ketika ada orang semisal ada kegiatan, biasanya bisa ikut kegiatan ini, gimana biar bisa aku kontribusi di kegiatan ini. Sekarang ya kalau ada orang butuh ya alhamdulillah, kalau enggak fokus kembali ke tujuan awal, kepada Quran sama hadis. Oke, teman-teman semua, semoga yang panjang dari Mas Wildan tadi itu bisa kita simak baik-baik ya. Luar biasa, Masya Allah, nasihat-nasihat dari teman kita tadi. Semoga kita bisa ambil yang baiknya dan kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Makasih Mas Wildan ya sudah mau ikut di podcast kita, dan sampai jumpa di waktu selanjutnya insya Allah. Oke teman-teman semuanya, demikian, kita jumpa lagi, see you next time, and assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.